sekarang kita akan bahas tools-nya nih. Sebagai reservoir engineer, atau sebagai petroleum engineer, atau geoscientist, kita pasti punya tools buat bekerja, buat menganalisis gitu ya, atau buat membuat decision. Tools-nya itu apa aja? Of course, tools-nya ada banyak gitu ya, tapi beberapa yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelum itu kita ingin dulu mengenal dulu nih. Tadi saya berbicara tentang banyak oil yang masih ketinggalan nih guys gitu ya di dalam reservoir kita. Nah, oil-oil yang ketinggalan ini kita bisa sedikit membedakan nih gitu ya, supaya kita lebih tahu titik masalahnya. Let's say kita udah berproduksi ini ya, ada simbol-simbol perforasi di zona-zona ini nih yang warna coklat muda. Dan di situ sudah dinamai depleted compartment. Artinya kita sudah produksi zona-zona situ dan sudah mulai depleted, oilnya sudah makin dikit nih di zona-zona ini. Tapi itu bukan berarti kita sudah kehabisan minyak. Minyak masih banyak, tapi susah menemukannya. Ada yang keperangkap di atas, namanya attic oil. Jadi karena gravity, oil pasti cenderung naik ke atas, water turun ke bawah. Dan dia menggantung di atas di sini. Belum kita produksikan nih, attic oil. Kita perlu cari nih, attic oilnya di mana. Atau simply karena kita belum bisa ngedrain secara completely gitu ya. Karena kita hanya bisa drainage radius kita masih hanya reaching sampai ke sini gitu ya. Ini juga sumur yang ini drainage radiusnya hanya mampu sampai ke sini. Sementara banyak volume masih stay di sini. Tidak ada sumur yang nge-produce dia. Dia jadi kita sebut incompletely drained compartment. Atau misalnya di sini nih, kita sudah pernah produksikan gitu ya. Tapi karena terjadi water coning atau karena terjadi water channeling, kita klaim dia sudah habis oilnya. Jadi kita pindah lapisan, kita naik ke atas. Ternyata oilnya ngumpul lagi di sini. Gitu ya. Kita sebut itu bypass compartment. Gitu ya. Jadi dia ketinggalan gitu ya. Kita kira sudah habis, tapi dia ketinggalan ternyata ada sebenarnya bypass gitu ya. Kita sempat sia-siakan gitu ya minyak-minyak ini gitu ya. Kita sebut bypass. Atau ada juga new infill compartment yang memang tidak dijamah sama sekali dengan sumur-sumur kita nih. Ada kayak gini teman-teman. Saking heterogenitasnya nih si reservoir kita gitu ya. Atau juga ada karena reservoirnya ada gitu ya, tapi sumur-sumur kita nggak sedalam itu untuk menembus dia gitu ya. Karena ketika kita eksplorasi, kita nggak melihat keberadaan dia nih, padahal ternyata ada gitu ya. Nah, jadi pool-pool yang ketinggalan ini nih, yang harus kita cari supaya kita bisa tingkatkan oil gitu ya. Jangan kita terus-terusan produksi di depleted compartment gitu ya. Pada titik tertentu depleted compartment ini silakan ditinggal, diisolasi dan kita cari nih attic oilnya di mana. Atau untapped compartment nih. Jadi memang dia ada oil tapi belum kita perforasi aja nih zona yang ini gitu ya. Kita cari mereka semua atau undrained oil spots gitu ya. Nah, gimana cara mencarinya? Ada banyak hal. Yang pertama pasti teman-teman sudah tahu ya, reservoir modeling and simulation gitu ya, reservoir modeling and simulation yang dibuat di mana kita buat dulu static modelnya gitu ya dengan data-data seperti seismic gitu ya, logging gitu ya, core, kemudian juga dibaur dengan konsep-konsep geologis atau depositional konsep gitu ya dari para geologis. Jadilah reservoir modeling atau static modeling. Kemudian dilanjutkan dengan dynamic modeling atau let's say lebih sering disebut reservoir simulation gitu ya. Setelah dilakukan pengumpulan data semuanya ya, sudah cocok semuanya, volumetricnya juga sudah cocok, kemudian history matching semuanya cocok, barulah kita production forecast dan lain sebagainya. Dan dengan simulasi ini, kita bisa tahu nih teman-teman, yang awalnya kita punya apa namanya oil saturation gitu ya atau movable oil saturationnya itu di sini gitu ya. Setelah sekian tahun kita produksikan, jika memang gitu ya simulasi kita matching gitu ya, jika memang kualitas simulasinya bagus, kita bisa nih memetakan setelah sekian tahun produksi, oilnya masih ketinggalan di daerah mana-mana saja gitu ya. Jadi misalnya ada contoh snapshot nih, ada 4 reservoir. Setelah sekian tahun produksi, kita bisa melihat zona yang oil saturation-nya tinggi, yang warna merah, itu masih terdapat di zona sini. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih zona-zona yang oil saturasinya masih bagus di mana, di situ kita akan fokuskan. Kita bor atau kita lakukan massive
workover di situ gitu ya, atau massive hydraulic fracturing di zona-zona yang memang oilnya masih banyak gitu ya. Jadi kita bisa menghindari memasang sumur gitu ya di daerah-daerah yang sudah kewateran gitu atau keairan yang terlalu banyak water saturation-nya gitu ya. Jadi reservoir simulation ini nggak simple gitu ya, pasti kompleks gitu ya. Tapi kalau memang bagus, ini bisa jadi tools yang sangat baik gitu ya untuk mengetahui zona-zona mana yang saturasi oilnya masih bagus. Tapi yang namanya reservoir modeling and simulation seperti yang tadi saya sebut tadi itu nggak straightforward gitu ya. Dan bisa jadi garbage in, garbage out gitu ya. Ketika datanya tidak lengkap atau ketika datanya kececer kemana-mana, kita data manajemennya di masa yang lalu tidak bagus, bisa jadi kita menggunakan data-data yang kurang banyak atau kurang akurat dan akhirnya simulasinya tidak terlalu powerful atau tidak terlalu akurat. Apakah kita kehabisan harapan? Tidak, gitu ya. Ada juga yang namanya locating the remaining oil. Ini caranya itu lebih manual gitu ya teman-teman ya. Lebih ke satu persatu gitu ya. Mirip dengan simulasi, tapi ini kita lakukan satu persatu. Kita review seismiknya gitu ya. Kita buat lagi peta geologisnya gitu ya, peta subsurface-nya gitu ya. Kita lihat di mana oil-oilnya berdasarkan mapping kita. Kita lihat juga cross section-nya gitu ya. Secara vertikal di mana oil-oil berada. Kita korelasikan sumur, kita buat something yang disebut stick plot gitu ya. Kita ingin mengetahui sumur-sumur kita di mana perforasinya, water contact-nya di mana gitu ya. Kita bikin juga berbagai macam mapping, kita buat bubble map gitu ya, cumulative production bubble map, kita lihat pressure-nya, kita lihat completion-nya, kita lihat history production-nya, dan nanti kalau kita penuhi semua data-data ini, kita akan kelihatan tuh sumur-sumur atau zona-zona mana yang masih banyak oilnya. Ya, seperti judulnya, locating the remaining oil gitu ya. Kita mencari remaining oilnya di mana-mana saja dengan database yang sudah kita konstruksi, yang kita buat dengan workflow yang seperti ini, kita bisa tahu nih satu persatu zona-zona mana yang masih ada oilnya. Misalnya ini nih, tadi saya sebut bubble map. Contohnya bubble map itu seperti ini. Bubble map itu kita mengoverlay suatu peta gitu ya, suatu peta subsurface dengan kumulatif produksi sumuran gitu ya, yang kita representasikan dalam bentuk bubble atau pie seperti ini. Kalau pie-nya besar, artinya kita sudah produksi banyak di daerah situ. Kalau pie-nya kecil, berarti produksi kita masih kecil. Kalau suatu daerah tidak punya pie, artinya daerah tersebut belum dikuras, gitu ya. Daerah tersebut mungkin ada oilnya, tapi belum pernah kita produksikan. Seperti daerah-daerah putih yang gak ada bubble, yang saya contohkan di sini, gitu ya. Ini bisa jadi, teman-teman, masih banyak oilnya, gitu ya. Karena sumur-sumur kita lebih ke seperti ini di daerah utara, misalnya. Atau kita bikin grading map-nya, gitu ya. Sama, gitu. Message-nya sama dengan bubble map. Ini grid map. Yang warna merah itu belum pernah diproduksikan gitu ya, kumulatif oilnya masih sedikit. Nah, pertanyaan yang natural, kita kalau mau pasang sumur, kita pasang di mana? Apakah yang di daerah yang bubble-nya banyak atau di bubble-nya masih sepi? Natural kita akan jawab ya di bubble yang masih sepi gitu ya. Jadi kita sudah dapat clue, tergantung properti reservoir di situ bagus atau enggak, permeability-nya bagus atau enggak, tekanannya ada atau enggak gitu ya, cukup atau enggak gitu ya. Tapi in terms of production, dia belum dikuras dengan banyak gitu ya. Jadi ini salah satu tools kita teman-teman, membuat bubble map gitu ya. Ini merupakan salah satu tools yang sederhana yang engineer dan geologist buat gitu ya untuk mencari di mana minyak berada, di mana remaining oil berada. Nah, kalau ini sama ya, cuman in terms of cumulative water. Jadi daerah yang biru itu daerah dengan produksi water yang tinggi, artinya kita ingin hindari daerah-daerah biru. Seperti itu ya. Dan kita fokuskan pencarian kita di daerah yang warna putih gitu ya. Kembali saya reminding topik kita adalah mencari oil sampai 1 juta barel gitu ya. Jadi tools kita, teknik kita itu berbicara tentang gimana kita menemukan oil sebanyak-banyaknya. Atau ada juga nih bubble map versi dia di overlay dengan facies map gitu ya. Jadi kita punya facies map, ada beberapa facies di sini, channel, barrier sand, coastal marshal gitu ya, dan kita overlay dengan bubble-bubble kita. Dapat terlihat ya bahwa
produksi kita kebanyakan di daerah channel nih, gitu ya. Karena mungkin permeability dia bagus gitu ya, jadi produksinya bagus. Makanya produksi banyak di sini. Tapi di fasies-fasies yang lain, mungkin memang propertinya nggak bagus nih. Misalnya di daerah beach and coastal regressive bar. Makanya dia dihindari ngebor di situ. Tapi bisa jadi saturasi oilnya bagus gitu ya. Jadi pada fase development yang berikutnya bisa jadi daerah-daerah yang kuning ini yang akan dibor gitu ya. Kalau memang ada saturasi oil di situ gitu ya. Jadi ini salah satu tools yang kita pakai, yang bisa dipakai, yang bisa teman-teman buat gitu ya. Atau kalau teman-teman di sini skripsi gitu ya, atau TA atau KP bisa bikin tools seperti ini. Nah, ini bentuk yang lain ya. Message-nya adalah mapping merupakan salah satu tools yang paling powerful gitu ya untuk mencari oil. Ini kita punya structural map gitu ya dengan saturasi gitu ya. Mobile oil thickness, ini adalah mobile oil thickness map gitu ya. Yang warna merah artinya mobile oilnya paling banyak, yang biru artinya tidak ada mobile oil gitu ya. Dan di sini ada bubble-bubble yang dipasang yang menandakan produksi sumuran gitu ya. Dan terlihat dari sini teman-teman, masih banyak zona-zona yang belum dipasang sumur. Misalnya di daerah yang di barat nih, dia ada zona merah tapi nggak ada sumurnya teman-teman. Atau di daerah eastern gitu ya, di timur, dia cukup kuning, ada oil di situ tapi belum diproduksikan, belum ada bubble-bubble-nya. Makanya engineer-nya gitu ya, dalam paper yang saya ambil ini, dia menyebut ini sweet spot. Gitu ya. Daerah-daerah di timur dan di barat itu sweet spot. Artinya dia akan memasifkan drilling dia atau workover kalau ada sumur di situ di daerah-daerah yang sweet spot seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kita berbicara tools-nya. Atau ada juga gitu, misalnya kita pakai teknologi ada yang namanya 4D seismic gitu ya. Jadi ada seismic 3D ditambah satu dimensi lagi dari waktu gitu ya. Dari sini dia bisa menandakan nih. Saya pribadi belum terlalu mendalami tentang 4D seismic, tapi dari paper yang saya baca ini dia bisa melihat nih dari warnanya gitu ya. Dari gradasi warnanya, dia interpretasi daerah sini adalah bypass oil gitu ya. Makanya dia di sini dia pasang nih P1 ini. Dia berencana memasang sumur yang dia namai P1 gitu ya. Ini adalah 4D seismic kalau kita ingin melihat bypass oil secara areal gitu ya, secara luasan. Tapi kalau secara vertikal gitu ya, secara sumuran, kita bisa dibantu dengan yang namanya saturation logging gitu ya. Jadi ini adalah cased hole logging gitu ya. Kita teman-teman pasti tahu open hole logging. Di situ kita bisa dapatkan data saturasi. Tapi kita sudah produksikan, kita sudah pasang casing, tapi kita masih penasaran saturasi sekarang masih ada oil atau enggak gitu ya. Saya sudah produksikan sumur ini 10 tahun, saya ingin tahu masih ada nggak saturasi oil di situ. Kita bisa run yang namanya saturation logging gitu ya. Kita run dan untuk case dari paper yang saya ambil ini, dia masih melihat nih beberapa zona di mana oil saturation-nya masih bagus, teman-teman gitu ya. Di sini dia sebut residual oil gitu ya. Kemudian dia tandai 6, 7, 8 gitu ya. 6, 7, 8 di kedalaman-kedalaman sekian, oilnya masih ada. Artinya saya akan melakukan workover untuk membuka zona-zona ini supaya saya dapatkan oil yang masih remaining, yang masih ketinggalan. Gitu ya teman-teman logiknya ya. Kalau saya mau lihat secara areal, kalau ada dananya, budgetnya cukup, lakukan 4D seismic gitu ya. Dan kalau ada manpower yang cukup untuk menginterpretasi juga tentunya. Atau kalau saya pengen lihat lebih detail ke level sumuran dan secara vertikal, saya bisa lakukan saturation logging. Oke. Nah, tadi itu berbicara tentang mencari apa namanya? Saturasi oil. Kadang-kadang untuk meningkatkan produksi itu juga bisa dengan memperbaiki atau men-troubleshooting sumur-sumur yang problem. Misalnya ada sumur yang mati karena formation damage gitu ya. Ada sumur yang mati karena terlalu tinggi waternya. Ada sumur yang mati karena leaking seperti karena pertanyaan tadi. Dan kalau kita punya sumur yang banyak gitu ya, yang ratusan atau yang ribuan, bisa jadi engineer-nya itu tidak bisa memantau secara detail sumur-sumur tersebut gitu ya. Jadi sudah letak sumurnya jauh gitu ya, di dalam hutan atau di dalam kebun atau di mana gitu ya. Jauh letaknya, jumlahnya banyak.
Kadang-kadang engineer ya manusiawi ya, tidak bisa melihat secara cepat sumur mana yang mati, sumur mana yang butuh bantuan gitu ya, butuh troubleshooting. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu di mana sumurnya banyak, ada beberapa teknik yang bisa teman-teman temukan gitu ya di literatur. Ini saya ambil salah satu contohnya heterogeneity plot gitu ya. Jadi input dia adalah data performance gitu ya, bisa data well testing atau bisa data cumulative production. Kalau kita masukkan gitu ya di dalam spreadsheet atau di dalam softwarenya gitu ya, dia bisa langsung menentukan nih ke kuadran-kuadran mana nih. Let's say kuadran 1 itu adalah high oil, high production gitu ya, high water. Oke, ini sumur-sumur yang di kuadran 1 bisalah kita sebut sebagai sumur yang agak sehat karena oilnya banyak. Ada yang sumur di kuadran 2 nih, oilnya tinggi, high oil tapi low water. Nah, ini yang kita sukai nih gitu ya. Kita ingin high oil tapi low water. Ini sumur yang paling bagus kalau di kuadran 2. Ada sumur juga yang di kuadran 3, dia low productivity. Dia memberikan low oil production and low water production. Dan untuk low productivity, salah satu solusi kita adalah kita melakukan well stimulation. Gitu ya teman-teman ya. Atau di sini yang paling parah nih, dia sudah low oil tapi high water. Gitu. Jadi waternya terlalu banyak. Biasanya di sumur-sumur ini kita lakukan yang namanya water shut off gitu ya, atau kita pindah lapisan atau kita matikan saja sumurnya. Gitu ya. Jadi dengan tools-tools seperti ini, kuadran mapping itu ada banyak teman-teman, bisa teman-teman pelajari sendiri di literatur. Intinya dia bisa langsung spread gitu ya, memisahkan sumur-sumur kita ke dalam kategori dengan cepat. Jadi engineer bisa tahu nih, sumur-sumur gua yang tidak sehat tuh yang mana nih, yang butuh distimulasi yang mana, yang butuh dimatikan yang mana gitu ya. Jadi bisa membantu dia gitu ya, khususnya ketika sumurnya banyak banget. Jadi misalnya kita punya software yang sudah cocok gitu ya, yang punya heterogeneity index plot, dia langsung bisa nih setelah mengetahui koordinat sumur ya, jadi softwarenya tahu koordinat sumurnya dan softwarenya bisa tahu nih sumur-sumur hijau di mana, sumur-sumur kuning di mana. Dan kalau kita lihat, oh sumur ini warna biru nih, di klaster mana gitu ya. Oh oke, gua pergi deh ke sana, gua cek sumurnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau gua cek lagi nih data-data sumbernya, oh ya ternyata memang formation damage. Ya udah kita propose aja nih untuk acidizing misalnya gitu ya. Jadi ada tools-tools yang teman-teman engineer bisa buat tuh teman-teman supaya mengetahui secara cepat sumur-sumur yang sakit mana supaya bisa dilakukan perlakuan secepat-cepatnya. Kembali lagi, kenapa kita melakukan ini? Ya karena kita ingin meningkatkan produksi. Gimana kita meningkatkan produksi? Ya kita hidupkan tuh sumur-sumur yang mati, gitu ya. Atau kita matikan sumur-sumur yang membawa masalah, gitu. Oke, nah tadi kita udah berbicara tentang metode nih, metode gitu ya. Sekarang kita bahas tadi itu berbicara tentang tools, gitu ya. Alat-alat apa yang bisa kita pakai untuk mencari potensi, potensi oil atau potensi perbaikan sumur. Sekarang kita bahas tentang metodenya. Tapi ada baiknya kalau kita Q&A dulu nih, kalau ada teman-teman yang sudah bertanya ya.